Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Prediksi kita kemarin telah sampai pada momen seorang Hidari yang mengaktifkan Susanoo melawan mereka semua. Akan tetapi, dia mendapatkan perlawanan dari Sarada yang juga mengaktifkan Susanoo. Nah, tentu kedepannya bahwa Sarada akan mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Dan saat itu aktif, admin berpendapat jika Susanoo-nya pasti ada juga. Ada kemungkinan besar Susanoo Sarada berwarna merah, dan itu sama seperti milik Itachi. Ketika Itachi memiliki Susanoo hebat yang tak berbentuk sempurna, maka Saradalah yang pasti menyempurnakan itu. Kemudian, adegan memperlihatkan seorang Hidari yang maju dengan Susanoo-nya. Namun, Sarada menangkisnya dan terjadilah pertarungan antar Susanoo di tempat itu. Dengan ekspresi kagum, Mitsuki lalu berkata, itu benar-benar hebat bahwa mereka memperlihatkan pertarungan yang luar biasa. Aku belum pernah melihat Sarada seserius ini dalam menghadapi seseorang. Boruto yang di sebelahnya kemudian berkata, itu wajar saja karena dia pasti ingin menyelamatkan ayahnya. Dan Shinju itu harus dikalahkan agar ayahnya mungkin terbebaskan. Lalu kemudian, Hidari mencoba membuat Sarada kerepotan dengan Susanoo tersebut. Meskipun Sarada juga menggunakan itu, tapi dia tampaknya belum terlalu mahir mengendalikannya. Sarada merasa kelelahan sambil memegangi salah satu matanya. Sambil seperti itu, Hidari terus menyerang secara membabi buta. Teman-teman Sarada seperti Mitsuki maupun Sumire berusaha membantunya dengan menyerang secara bergantian. Mitsuki dengan ularnya mencoba untuk menghentikan lengan dari Susanoo Hidari. Mitsuki sempat berhasil melakukannya, namun Hidari memutus ular Mitsuki dengan elemen petirnya. Sementara Sarada bangkit kembali setelah merasa kelelahan mata. Dia menyemburkan elemen apinya dan membuat Susanoo Hidari penuh dengan api milik Sarada. Akan tetapi, Hidari menyerap api itu menggunakan mata Rinnegan-nya. Nah, admin percaya bahwa Rinnegan mereka bisa menyerap ninjutsu dan itu sama seperti Rinnegan Pain. Sementara itu, Kawaki yang bergerak kembali. Setelah mendapatkan serangan fatal, dia mencoba untuk membalas dendam ke Jura. Melihat Kawaki datang ke arahnya, Jura bersiap untuk menyerang juga. Boruto yang saat ini sedang bersama Hima, kemudian menyuruh Kawaki untuk jangan ceroboh. Boruto berkata, susunlah terlebih dulu strategimu Kawaki dan jangan menyerang tanpa strategi seperti itu. Kawaki kemudian menggunakan lengan karmanya, sambil mengaktifkan Sukuna Hikona. Dia maju sambil mengecilkan tubuhnya, yang membuat Jura langsung membuat pertahanan. Jura membuat di dinding kayu, untuk melindunginya dengan cara melingkar. Melihat itu, Kawaki kemudian memunculkan kembali dirinya, dan langsung mencoba menghantam Shinju Jura. Namun di saat lengannya hampir menyentuh Jura, tiba-tiba Boruto muncul di depannya, dan menahan lengan Kawaki sambil mendorongnya menjauh dari Jura. Kawaki terkejut, dan seketika saja Jura mengeluarkan kayu yang tajam dari dinding tersebut. Itulah yang Boruto rasakan dan tujuannya, hanya menyelamatkan Kawaki untuk tidak terluka lagi. Nah, Kawaki yang telah melihat niat baik Boruto itu, kemudian tetap marah padanya. Kawaki berkata, jika kau tak melakukan itu, aku bisa saja melukainya sialan. Jangan mencoba menghalangiku karena aku sangat bisa mengatasinya. Delta dari bawah kemudian berkata, kau perlu menyadarinya Kawaki bahwa tindakannya benar-benar menolong nyawamu. Mendengar ucapan Delta, Kawaki semakin kesal karena dia seperti diremehkan. Boruto lalu berkata, kau benar-benar orang yang bodoh Kawaki karena tindakanmu itu dapat melukai dirimu dan orang lain. Kawaki kemudian terlihat mencoba untuk menerima apa yang dikatakan Delta dan juga Boruto. Sementara itu, adegan memperlihatkan Himawari yang masih terduduk sambil memegang kepalanya. Karena mungkin biju di tubuh Hima mengamuk dan mencoba merespon seorang Jura. Mungkin saja, biju di tubuhnya tak ingin jika Jura mengambilnya dari tubuh Himawari. Ini sama seperti ketika Kurama yang tak mau dirinya dikendalikan oleh Madara. Kurama lebih pilih berteman dengan Naruto daripada harus bersama Uchiha Madara. Nah, kemudian melihat itu, Boruto tampak khawatir dengan situasi adiknya dan dia berinisiatif untuk membawa Hima ke tempat medis. Ketika Boruto ingin membawanya, dia ditahan oleh Kakashi dengan berkata, aku tak tahu apa yang akan kau lakukan kepada Hima. Kau saat ini tetap merupakan seorang pemberontak, dan Himawari tak mungkin kubiarkan pergi bersamamu. Boruto lalu berkata, demi kebaikan adikku, aku tak bisa menahan diri untuk tidak segera membawanya ke sana. Jadi kuharap, Anda harus segera membiarkanku membawanya paman. Kita membutuhkan tim medis, untuk mengetahui apa yang terjadi pada Himawari. Dia merasa kesakitan, dan mungkin itu ada kaitannya dengan sesuatu yang dikatakan oleh Shinju tadi.
Kakashi yang tadinya ingin mencegah Boruto, tampak langsung mengerti mengenai situasi dari Himawari. Nah, jika Sakura kelihatan, mungkin dialah yang akan mengecek kondisi dari Hima. Lalu setelah mereka berencana membawa Hima, tiba-tiba Jura melancarkan beberapa serangan besar. Dia membuat kayu-kayu miliknya bergerak cepat dan terlihat seperti sebuah ombak. Boruto dan lainnya lantas berdiri sambil mencoba menghancurkan kayu itu. Boruto dengan kekuatan pedangnya menebas kayu-kayu tersebut sambil menghancurkannya dengan Rasengan. Sementara Kakashi juga ikut membantu dengan kekuatan Shiden atau Raiton berwarna ungu. Tim Shikade serta para Anbu juga ikut menghancurkan serangan besar dari seorang Jura. Salah satu Anbu berkata, sial jutsunya begitu kuat, dan kita tak bisa menahannya terlalu lama. Boruto yang melihat situasi mereka begitu berat, berpikir untuk memindahkan mereka semua. Namun, tiba-tiba Jura ternyata muncul di hadapan Hima, sambil menatapnya dengan ekspresi tersenyum licik. Jura mencoba menyentuh Hima, dengan tujuan untuk membawanya pergi akan tetapi, tiba-tiba waktu di situ langsung berhenti sendiri. Semua gerakan serta serangan Jura itu, berhenti dan tampak membeku. Boruto keheranan, dan seketika dia mendengar suara Momo-chan berbicara. Ketika Boruto berbalik dan melihat ke arah sampingnya, Momo berdiri di situ dan mengajaknya bicara. Momo berkata, aku bisa melakukan ini ketika aku mau Boruto. Menghentikan waktu di saat-saat genting, adalah sesuatu yang sedikit licik. Bisa dikatakan, kau atau adikmu terselamatkan oleh tindakanku ini. Boruto kemudian berkata, ini adalah teknik time stop milikmu Momoshiki. Apa kau berencana berusaha menukar tempat denganku? Nah, maksud Boruto adalah, mungkin Momoshiki akan mengendalikan tubuhnya. Lalu kemudian, Momo-chan menyuruh Boruto untuk berdiri di antara Hima dan Jura, sambil menahan lengan Jura. Boruto sebenarnya malas diperintah atau sok akrab dengan Momo akan tetapi, dia harus melakukannya demi melindungi adik kecilnya. Boruto lalu telah bersiap, dan Momo-chan kembali membuat waktu menjadi normal. Nah, alhasil, Jura terkejut bahwa lengannya telah ditahan oleh Boruto yang berdiri di depannya. Sambil menahan lengan Jura, Boruto langsung merasenggannya. Jura terlempar jauh, terkena Rasengan Boruto dan menghantam rumah warga Konoha. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, kau berhutang banyak kepadaku bocah dan sebagai gantinya, aku akan terus hidup di tubuhmu. Tentu aku akan membantumu, agar kau tak mati dibuat oleh monster itu. Akan tetapi, aku juga akan membuatmu sengsara dengan hidup seperti ini. Boruto lalu menjawab, aku sudah siap menjalani kehidupan buruk dan mencoba menghadapinya. Menurutku kehilangan Paman Sasuke, ayah, ibu, dan orang-orang di desa ini, merupakan kesengsaraan besar bagiku dibandingkan adanya dirimu di tubuhku. Momo-chan lalu tertawa sambil berkata, kau benar-benar membuat lawakan yang nyata bocah. Wajahmu yang bodoh itu, masih sama seperti dulu dan kupastikan, kau akan terus menderita ke depannya. Ramalan itu masih berlaku karena intinya, kau akan kehilangan segalanya bocah. Adegan lalu berpindah kepada Jura, yang keheranan setelah melihat Boruto tiba-tiba menahan lengannya. Jura bangkit dan duduk, sambil memikirkan apa yang terjadi tadinya. Dia berbicara dalam hati dengan berkata, apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa, Boruto bisa muncul di depanku. Harusnya, dia tak bisa berpindah secepat itu karena aku telah mengukur jika dia tak sempat melindungi adiknya. Jura kemudian bangkit lagi dengan cara melayang di udara, sambil bertanya ke Boruto. Nah, melihat Jura bangkit, Boruto ikut melayang di udara dan mendekati seorang Jura. Sementara Kawaki yang tadi dimarahi oleh Boruto, kemudian juga ikut melayang dan menyusul Boruto. Boruto lalu berkata, ketika kami serius, kau takkan bisa melakukan apa yang ingin kau lakukan. Kau mungkin tak menyangka, mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Biarkanlah itu menjadi rahasia bagimu, dan tentu aku takkan mau memberitahukan kartu asku. Jura kesal dengan berkata, jangan sombong hanya karena dirimu, memiliki sesuatu yang tak bisa kutebak. Kawaki kemudian berkata, apa yang kau lakukan kepadanya Boruto sehingga dia, tampak seperti penasaran denganmu. Boruto menjawab, aku baru melakukan sesuatu dan kupikir, itu tak perlu ku beritahu padamu juga Kawaki. Nah, mereka masih saling bertatapan di sana dan kemudian, adegan beralih kepada Shikamaru, yang diberitahu bahwa Boruto telah muncul di tempat dua Shinju juga. Shikamaru kemudian berkata, baiklah tetap awasi dirinya sekaligus hati-hati dengan para monster itu. Nah, di sini, Shikamaru tentu bersikap pura-pura, untuk masih tidak membela Boruto. Shikamaru kemudian berbicara ke Ino dengan berkata, Boruto mengetahui semua hal tentang Zeno ataupun para Shinju itu. Aku masih merasa heran, tentang bagaimana dia tahu semuanya dan ini, merupakan hal yang masih dirahasiakannya.
Ino lalu berkata, itu simpel saja karena dia telah melalui banyak hal di luar sana yang tak kita ketahui. Wajar saja dia tahu tentang perubahan Jubi, ego Jubi, ataupun tentang kekuatan dari Zeno milik Eida. Shikamaru lalu terdiam sejenak, dan dia berpikir jika Boruto pasti diberitahu oleh seseorang. Lalu kemudian, Shikamaru ingin tersambung kembali kepada Boruto akan tetapi, Boruto belum menerima panggilan Shintensin dari Shikamaru. Karena saat ini, Boruto sedang dalam fase tegang dengan Shinju Jura. Adegan kemudian berpindah kepada Eida, yang terlihat mulai memikirkan banyak hal. Salah satu yang dipikirkan Eida adalah, sikap Kawaki yang tampak tak perhatian kepadanya. Eida bertanya ke Daimon dengan berkata, "Daimon, apakah menurutmu Kawaki tak peduli padaku?" Daimon sedikit kaget, setelah mendengar kakaknya bertanya seperti itu. Daimon lalu menjawab, "Mengapa kau bertanya seperti itu kakak?" Eida lalu menjawab, "Tidak, aku hanya merasa bahwa pertanyaanku memang benar. Namun juga, aku mengerti bahwa sikapnya memang seperti itu dan terlebih lagi, dia sedang mencoba menjaga Nana Daime. Dia tak bisa tenang apalagi sekarang ini, Shinju mencoba untuk mengincar Nana Daime. Akan tetapi, dia tak bertanya padaku juga, karena aku juga menjadi salah satu incaran dari Shinju." Daimon kemudian bertanya, "Kenapa kakak tak memberitahunya saja?" Eida lalu melihat ke arah Daimon, sambil berdiam beberapa detik. Eida lalu berkata, "Aku hanya merasa malu mengungkapkan itu kepadanya." Nah, seperti yang kalian ketahui, sebenarnya Eida memang telah berpikir bahwa Kawaki benar-benar cuek padanya. Di Boruto chapter sebelumnya, Eida mendapatkan informasi kalau dia salah satu target dari Shinju. Namun, dia tak memberitahu itu kepada Kawaki juga karena Kawaki malah langsung panik saja dengan keadaan Naruto. Apalagi fakta bahwa kemunculan Boruto malah membuat Eida kagum dan menganggap Boruto keren. Ini bisa menjadi petunjuk besar bahwa nanti Eida benar-benar akan mengkhianati Kawaki. Admin yakin jika Kawaki tak memiliki dukungan lagi, dia pasti akan membabi buta memusuhi orang-orang Konoha. Lalu kemudian, Daimon mencoba menenangkan kakaknya itu, agar tetap berpikiran positif dan fokus pada situasi. Adegan lalu kembali memperlihatkan Himawari, yang sedang dijaga oleh Mitsuki dan Sumire. Mereka melihat dari bawah, ketegangan yang terjadi antara Kawaki Boruto melawan Jura. Sementara di sisi berbeda, mereka juga melihat pertarungan antara Sarada dan Hidari. Mitsuki lalu berbicara ke Hima dengan berkata, "Apa kau masih merasakan gangguan itu Hima?" Hima lalu menjawab, "Itu sudah berlalu akan tetapi, sepertinya itu masih terus mencoba mengganggu." Nah, ketika berkata demikian, Hima tiba-tiba tak sadarkan diri. Sumire dan Mitsuki panik dan mencoba membangunkannya. Sai dan tim Shikadai kemudian berusaha menghubungi tim medis untuk datang memeriksa Hima. Boruto dan Kawaki terkejut mendengar Hima tak sadarkan diri, namun ketika mereka berbalik ke arah Hima, Jura langsung menyerang keduanya. Menggunakan Mokuto no Jutsu, Jura berusaha mengurung mereka berdua dengan itu. Jura semakin percaya diri bahwa dia bisa melakukannya akan tetapi, tiba-tiba elemen air muncul dan menahan Mokuton Jura. Boruto dan Kawaki terkejut setelah mengetahui bahwa Jura menyerang mereka. Kawaki kemudian menghindar dengan terbang ke sisi berbeda sementara Boruto turun dan menghampiri Himawari. Nah, ternyata salah satu kata Kashin Koji yang mengeluarkan elemen air tersebut setelah dipanggil oleh Koji. Lebih tepatnya, dia muncul bersama katak tersebut dan seketika saja, Jura membelokkan Mokutonnya ke katak seorang Koji. Katak itu lalu melompat, dan serangan Jura hanya meleset ke tanah. Jura kemudian mengeluh dengan berkata, "Terlalu banyak gangguan yang merepotkan. Ini membuatku muak dan kalian telah menggangguku untuk membaca sebuah buku." Koji membalas ucapannya dengan berkata, "Meskipun kau datang membaca buku, tapi kau malah mengarah ke anak kecil itu." Jura lalu tertawa, dan seperti meledek Koji yang tak tahu apa-apa. Jura berkata, "Biar ku sampaikan kembali bahwa aku dengan anak itu sama. Entah mengapa, aku ingin mengambilnya karena dia adalah seorang Jinchuriki Biju. Awalnya aku mencari Naruto namun secara kebetulan, anak ini memiliki cakra biju seperti Naruto. Jadi, tak ada salahnya kami akan membawanya." Kawaki seketika marah, mendengar jawaban Jura yang begitu seenaknya. Kawaki lalu berkata, "Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya tapi sifatmu lebih buruk dibandingkan penampilanmu." Kawaki langsung menyerang, menggunakan kubus-kubus besar miliknya. Dia juga menyerang dengan puluhan besi hitam, dan dibantu oleh elemen api dari seorang Koji. Sementara itu, adegan beralih kepada Boruto, yang sedikit panik dengan situasi dari Himawari. Boruto kemudian bertanya, "Apa kau baik-baik saja Hima?" Hima kemudian menjawab, "Aku berada di suatu tempat yang tak pernah ku ketahui."
Momo-chan dari dalam tubuh Boruto kemudian berkata, tampaknya, dia telah memasuki alam bawah sadarnya Boruto. Boruto heran sambil bertanya, apa maksudmu tentang itu Momoshiki? Momo lalu menjawab, aku berbicara tentang alam bawah sadar dari Jinchuriki Biju. Sedikit demi sedikit, aku merasa adikmu akan berbicara dengan biju tersebut dan ini benar-benar di luar dugaan. Aku pernah mencoba menyerap cakra ayahmu namun cakra bijunya, tampak tak habis-habis di tubuhnya. Kupikir, masuk akal jika adikmu mewarisi sedikit cakra dari biju di tubuh ayahmu Boruto. Boruto lalu berkata, aku tak tahu tentang semua itu namun, bisa jadi Kurama memang benar berinkarnasi di tubuh Hima. Dan jika sudah begini, aku takkan membiarkan Jura menculiknya. Akan kupertaruhkan nyawaku demi keluargaku, dan juga demi menyelamatkan Paman Sasuke. Nah setelah percakapan Boruto tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini.